datang terlambat ke sekolah dan saya ingin mencari cara agar mereka atau siswa tersebut itu datang tepat waktu ke sekolah. Oh iya Ibu, paham. Ibu mengerti. Jadi terima kasih Ibu Herna sudah mau berbagi. Jadi di sini kita fokus pada mencari solusi ya Bu, agar siswanya Ibu Herna lebih tepat waktu datang ke sekolah. Jadi kira-kira bagaimana, apakah penyebab sehingga siswanya Ibu Herna itu sering datang terlambat? Iya. Yang menyebabkan siswa tersebut datang terlambat itu adalah terlambat bangun, Ibu. Terlambat bangunnya. Eh, Tidak ada yang lain Bu, hanya terlambat bangun? Ya, selain terlambat bangun itu jarak rumah siswa tersebut ke sekolah itu lumayan jauh dan juga masalah kendaraan yang mempersulit anak tersebut itu datang terlambat. Ibu tadi mengatakan bahwa penyebabnya siswa tak sering terlambat diantaranya itu kadang terlambat bangun. Apakah Ibu sudah menanyakan langsung kepada siswa tersebut? Iya Bu, sudah saya sudah memanggil siswa tersebut dan jawabannya itu dia bilang kalau terlambat bangun. Oh iya Bu, saya mengerti Bu. Kira-kira bagaimana yang menurut Ibu, apa kekuatan yang Ibu miliki untuk mengatasi masalah tersebut? Saya sebagai guru telah mencoba memberi pemahaman dan beberapa siswa juga yang sudah mencoba memperbaiki kebiasaan terlambatnya. Oh ya, baik Bu. Bagaimana kira-kira hambatan atau apakah ada hambatan atau kendala yang mungkin muncul? Iya, jadi ada beberapa faktor seperti yang saya sebutkan tadi itu bahwa jarak rumah ke sekolah dan beberapa kendala transportasi, bisa juga ya dia begadang kalau malam jadi terlambat bangun yang membuat siswa tersebut itu sulit datang tepat waktu. Oh iya Bu. Begadang ya Bu. Begadang yang Ibu tadi sudah. Kalau begadang, apakah ini begadangnya ada kegiatan positifnya atau hanya kalau belajar kan ya alhamdulillah kegiatan positif. Ataukah membantu orang tuanya, ada pekerjaannya orang tuanya malam, kan di kota kita tahu itu aktif perekonomiannya di kota, apakah ada kafenya atau apa yang jelasnya bidang perekonomian. Kira-kira ada yang begitu Kak Bu atau hanya sekedar main game? Iya Bu, kalau saya menurut informasi dari dia itu tidak ada aktivitas yang positif kalau malam. Dia cuma main game saja sampai dia tidur larut malam dan susah bangun pada waktu pagi hari. Hmm. Jadi bagaimana menurut Ibu, apa solusi yang bisa diterapkan ini? Kalau Iya. hanya game sampai pagi, apakah ada yang bisa diterapkan Bu? Apa solusinya menurut Ibu? Saya pikir untuk solusi ini yaitu melibatkan kedua orang tuanya agar lebih aktif dan mungkin juga mengadakan kegiatan membuat siswa antusias datang ke sekolah. Ya. Itu baik Ibu, itu suatu langkah yang positif ya. Bagaimana Ibu merencanakan untuk mencapai tujuan ini? Tujuan supaya siswa itu ini tidak sering terlambat. Ya, dengan melibatkan siswa tersebut secara aktif di sekolah dengan mengikut sertakan dalam ekstrakurikuler. Dalam kegiatan ekskul ya Bu. Iya. Ya, jadi apakah ada prioritas tertentu dalam rencana ini Bu? Iya, jadi prioritas utama itu adalah melibatkan kedua orang tua dan siswa dalam kegiatan sekolah atau ekskul. Setelah itu kita bisa menciptakan aturan yang lebih menarik lagi seperti tidak terlambat dalam ekskul, tidak terlambat ke sekolah. Dalam hal ini adalah kedisiplinan.
Oh iya, itu adalah langkah-langkah yang bagus ya, Bu. Bagaimana dengan jangka waktunya? Jangka waktunya itu diharapkan beberapa bulan pertama kita sudah bisa melihat perubahan positif ya Bu, dan lebih banyak siswa yang datang tepat waktu, terutama siswa yang sering terlambat itu. Oh iya. Bagus sih Bu. Bagaimana Ibu akan mengukur keberhasilan dari rencana ini, rencanata ini? Ya, Bagaimana keberhasilannya keberhasilannya Bu? bisa dilihat dari seberapa banyak siswa yang hadir tepat waktu dan bagaimana semangat mereka dalam mengikuti kegiatan sekolah atau ekskul itu. Oh hebat itu Bu. Namun dalam setiap rencana itu Bu pasti ada tantangannya. Bagaimana kira-kira Ibu berencana untuk menghadapinya itu tantangannya? Jadi saya akan mencoba berpikir tentang alternatif atau solusi jika rencana awal tidak berjalan lancar, juga berbicara dengan rekan sejawat untuk mendapatkan masukan mereka. Oh iya, Bu, terdengar bagus. Bagaimana dengan komitmen Ibu dengan rencana aksi ini? Pasti ada komitmennya Ibu. Iya, jadi Bagaimana itu? saya berkomitmen untuk benar-benar menjalankan rencana ini dan berusaha agar siswa lebih disiplin datang tepat waktu ke sekolah. Iya. Siapa saja Bu yang terlibat dalam menjaga komitmen ini? Pasti ada rekan sejawat kah atau bagaimana supaya Iya. komitmen ini terus terjaga? Jadi yang terlibat itu adalah rekan sejawat, orang tua pasti akan mendukung, mungkin juga beberapa teman dari siswa tersebut agar membantu dalam pelaksanaan kegiatan ekskul itu, Bu. Oh iya. Pasti guru bimbingan konseling juga ini turut andil ya Bu. Pasti kalau siswa terlambat kan pasti guru BK juga turut andil. Wali Iya, Bu. kelasnya. Iya, Bu. Iya. Jadi bagaimana kira-kira tindak lanjutnya setelah sesi coaching ini Bu? Pasti ada tindak lanjutnya setelah Ibu saya coaching. Saya akan terus memantau perkembangan rencana ini dan akan berbicara dengan Ibu lagi bagaimana apakah jika ada hal yang perlu didiskusikan lagi, saya akan menghubungi Ibu lagi. Oh, ibu hebat Tidak Ibu. Saya keberatan kan, Bu? percaya. Tidak Ibu, insya Allah kalau ada waktu. Hebat Iya, Bu, saya percaya Ibu bisa melaksanakan rencana ini. Jika ada perkembangan atau Ibu butuh bantuan, jangan ragu untuk bicara dengan saya lagi ya Bu. ya. Terima kasih banyak Ibu Herul. Saya sangat menghargai dukungan Ibu Herul kepada saya. Ya, semoga rencana aksi yang dilakukan oleh Ibu Herna ini membawa perubahan positif terkait siswa yang sering terlambat datang ke sekolah. Amin. Terima kasih lagi Ibu Herul. Sama-sama Ibu Herma, tetap semangat ya dan berusaha keras. Sampai jumpa Ibu. Sehat Ki. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kita ke sesi kedua. Saya sebagai coach dan Ibu Hernawati sebagai coach. Iya Bu. Silakan Ibu. Assalamualaikum Bu Herna. Waalaikumsalam Ibu. Masuk Bu. Mungkin ada yang perlu Ibu bicarakan dengan saya. Tumben Ibu mencari saya. Ada apa ini Bu? Ini Bu, saya ada unek-unek Bu. Saya akan membicarakan sesuatu dengan Ibu Herna. Ada di waktu untuk ngobrol Ibu? Iya, ada Ji Bu. Kebetulan ini saya tidak mengajar Ji Bu. Ada apa ya Bu? Ada yang bisa saya bantu? Baiklah Bu, kita ngobrol di perpustakaan, di ruang perpustakaan saja karena kebetulan lihat di sana lagi sepi. Iya. Baik Bu Erul, sepertinya ada yang penting yang mau dibicarakan. Kira-kira apa Bu yang perlu dibicarakan untuk hari ini? Begini Bu, sebenarnya saya bingung dengan kondisi kelas saya. Apa bingung Ibu? Ada apa dengan kelas?
saya malu berbicara, Bu. Nantinya ibu menilai saya tidak bisa mengajar, tidak mau melatih anak tersebut, karena mungkin ibu menilai saya bahwa oh, si ibu Herul. Tidak apa-apa, Bu. Silahkan cerita, Meki. Jangan sungkan. Begini Bu, di kelas saya masih ada yang belum lancar membaca. Bahkan ada 2 orang siswaku itu masih belum apa itu masih dalam mengenal huruf, belum bisa membaca suku kata. Oh, Itu begitu masalah ya, Bu. bagaimana? Kira-kira kenapa bisa terjadi seperti itu, Bu? Apakah faktor atau apa faktornya, Bu, sehingga menyebabkan tidak bisa membaca padahal sudah eh, masuk Kelas sudah 2. kelas 2 ya, Bu? Iya, sudah masuk kelas 2 Bu. Itu juga yang membuat saya bagaimana caraku ini supaya sebelum naik kelas 3 sudah bisa lancar membaca, Bu. Eh, ini yang siswaku yang 2 orang Bu, yang masih mengenal huruf, yang satunya itu tidak masuk TK, tidak sekolah TK. Dan orang tuanya tidak ada di sini, dia tinggal sama neneknya. Kalau yang satu orang tuanya sibuk ibu, mungkin juga waktu di kelas 1 karena terlalu banyak siswanya. eh, dan kalau kelas 1 kan ibu kita tahu kalau transisi PAUD biasa lebih banyak bermain. Mungkin begitu ibu. Oh, saya tahu, Bu, siswa yang tidak bisa membaca itu waktu kelas 1 pernah saya ke kelasnya. Jadi sampai sekarang belum bisa membaca ya, Bu. Apa Bu Iya. Heru sudah menghubungi orang tuanya? Eh, begini Bu, saya pernah berbincang langsung dengan orang tuanya. Kebetulan saya ketemu di ada tempat ada ketemu langsung dengan orang tuanya ini yang satu. Dia katanya sibuk Bu. Itu alasannya saya sibuk. Saya menyerahkan langsung apa itu saya percaya kepada gurunya bahwa gurunya bisa mengajari anaknya. Karena dengan aktivitasnya katanya banyak sekali kegiatannya Ibu. Dia itu orang tuanya itu penjahit. Ya, sedangkan kalau itu yang satu murid saya Ibu ke Malaysia orang tuanya. Baru dia tinggal sama neneknya. Neneknya itu sudah tua Ibu. Begitu. Oh, begitu di Bu. Bagaimana menurut Ibu apa kekuatan Enta untuk mengatasi masalah itu? Kekuatan saya Ibu, saya harus menuntun anak tersebut supaya anak tersebut bisa bisa lancar seperti teman-temannya. Itu saya harus berusaha keras lagi untuk mencapai tujuan tersebut, Ibu. Oh iya, bagus itu Bu. Kira-kira ada tidak hambatannya? Kalau hambatannya, Ibu, sepertinya saya butuh waktu untuk mengajar anak yang tidak tahu membaca ini. Karena kalau sewaktu proses pembelajaran yang misalnya saya panggil yang tidak tahu membaca, misalnya saya simpan di depanku tuh, mungkin yang lain eh, mungkin siswa yang lain Bu merasa itu terus Yana perhatikan Ibu. Jadi eh, kalau mau diambil sore juga misalnya saya ambil sore susah juga Bu karena mungkin masih ada tugas yang lain yang harus dilakukan. Hmm, Ya, Ibu. baik Bu. Jadi kendala tak itu waktu Bu Heruldi. Iya. Kira-kira rencana apa yang Ibu Herul ingin lakukan untuk mencapai tujuan tersebut, Ibu? Rencana saya Bu kan kelas 2 itu jam pulangnya 10:40. Saya berencana nanti pulang sekolah saya panggil ini anak-anak yang kurang lancar membaca, apalagi yang terkhusus ini 2 orang yang baru mengenal huruf. Jadi karena kalau pulang sekolah itu Ibu,
temannya kan sudah pulang, jadi mungkin lebih leluasa dan tidak malu-malu tinggal dikasih tinggal. Ya, mungkin begitu Bu. Oh, iya. Bagaimana Ibu bisa mengukur keberhasilan rencana ini? Saya kan saya akan meminta izin dulu sama orang tuanya, Bu. Saya dulu menelpon orang tuanya dan Oh berbicara iya, baik, juga baik Bu. sama kepala sekolah bahwa saya akan tinggal. Saya akan berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah, Bu. Itu rencana saya. Oh iya, hebat Bu. Lebih cepat lagi, lebih bagus. Tapi setiap rencana pasti ada tantangannya ya Bu. Bagaimana rencana Ibu menghadapinya? Eh, untuk tantangannya, Bu, eh, pasti ada hambatannya tuh karena pasti akan ada hambatannya. Mungkin anak itu akan bosan karena selalu belajar membaca terus. Jadi saya berusaha memberikan juga apa itu memperlihatkan LCD bermain sambil belajar membaca. Atau mungkin saya menuliskan baru berlomba itu bilang ini huruf atau ada mungkin berkoordinasi juga dengan guru kelas 1 siapa tahu ada guru siapa mungkin ada tekniknya guru kelas 1 dan kelas yang bisa membantu saya guru kelas yang bisa ada trik dan tekniknya Bu cepat membaca Oh cara keren, cepat membaca. iya keren sekali Bu. Bagaimana komitmen dengan rencana aksi Ibu? eh, saya akan berkomitmen untuk benar-benar melaksanakan aksi ini Bu supaya semoga siswa saya atau murid saya ini sebelum naik ke kelas 3 akan pintar apa tuh pintar semua membaca insya Allah. Iya, insya Allah, amin. Siapa yang akan membantu Ibu melakukan komitmen ini? Yang paling membantu itu saya minta kesediaannya untuk guru yang misalnya guru kelas 1 dan orang tua yang orang tuanya juga ibu saya libatkan dan khusus untuk kepala sekolah saya minta Oh iya, Bu. arahannya dan petunjuknya. Bagaimana dengan tindak lanjut setelah sesi coaching ini, Bu? Saya akan terus melakukan rencana ini dan memantau perkembangannya anak tersebut ibu. Oh, iya, Bu. Saya kira untuk sesi ini eh, semoga aksi Ibu ini membawa perubahan positif terhadap anak tersebut ya Bu. Insya Allah Ibu, mudah-mudahan itu harapan saya Ibu. Mudah-mudahan siswa ini, apalagi yang dua ini mudah-mudahan bisa membaca dari suku kata, baru kata, baru kalimat. Mudah-mudahan itu bisa saya lakukan Ibu. Iya, tetap semangat Ibu dan terus Insya Allah Bu. berkreasi supaya siswa tak lebih bisa lagi dari kelas yang rendah ke kelas tinggi dan yang satu orang tadi itu sudah bisa membaca Ibu. Semangat Terima Ibu. kasih Ibu. Terima kasih atas waktunya Ibu. Iya. Atas pencerahannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Berhenti makin rekam. Menulis makin kapal refleksi. Oh masuk nih kapal berna. Ya dulu mau musik tidur refleksi. Jam berapa tadi itu nak bilang ibu berna? Matikan dulu rekaman tak? Sudah. Masih ada ya? Hah? Astagfirullah.